Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismawanti. Jadi di sini saya akan mereview sedikit buku yang berjudul Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan. Cantik Itu Luka adalah novel yang ditulis oleh Eka Kurniawan, penulis pria berusia 47 tahun asal Tasikmalaya yang menyandang gelar sarjana filsafat dan dijuluki sebagai The Next Pramoedya Anantathur. Novel ini merupakan novel pertama karya Eka Kurniawan yang diterbitkan pertama kali pada tahun 2002. Karya pertamanya ini berhasil sukses meraih penghargaan World Readers pada tahun 2016. Selain itu, novel Cantik Itu Luka berhasil menjadi buku bestseller yang diterjemahkan ke lebih dari 34 bahasa, di antaranya bahasa Inggris, Jepang, Prancis, Denmark, Yunani, Korea, dan Tiongkok. Hal ini membuat nama Eka Kurniawan menjadi terkenal di kancah internasional. Novel Cantik Itu Luka memiliki genre romantis, sejarah, dan realisme magis, sebab dalam buku ini digambarkan kisah sejarah kolonialisme Indonesia. Eka menyajikan kisah seorang perempuan yang bernama Dewi Ayu. Dewi Ayu adalah seorang wanita yang sangat cantik, tapi kecantikannya tersebut bukan sebagai sesuatu yang menguntungkan, melainkan membawa malapetaka bagi dirinya beserta keturunannya. Oleh karena kecantikan Dewi Ayu, dirinya menjadi seorang pelacur bagi para tentara Belanda dan Jepang. Dewi Ayu adalah seorang pelacur ternama yang bayarannya mahal dan sangat dicari oleh para pelanggannya. Hasil dari pekerjaannya sebagai seorang pelacur, Dewi Ayu memiliki 4 orang anak perempuan yang tidak diketahui pasti siapa ayahnya. Anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga Dewi Ayu tak kalah cantik dengan ibunya. Namun, anaknya yang keempat nampaknya memiliki nasib yang bertolak belakang dengan nasib ibu dan ketiga kakaknya. Dewi Ayu meninggal setelah 12 hari melahirkan anak keempatnya. Hasil dari pekerjaan yang dilakukannya, memori terakhirnya itu membuatnya langsung bergerak mencari bayinya. Bayi itu diberi nama Cantik, bertolak belakang dengan rupanya yang mengerikan bagi orang-orang yang melihatnya. Kulitnya hitam legam dan hidungnya nampak seperti colokan listrik. Jadi, tidak lama setelah melahirkan anak keempatnya, yaitu si Cantik, Dewi Ayu meninggal. Namun, ia bangkit dari kematiannya 21 tahun setelah ia dikuburkan. Kebangkitannya menguak kutukan dan tragedi keluarga yang terentang sejak akhir masa kolonial. Eka Kurniawan menuliskan novel ini dengan alur yang maju mundur, dengan berbagai kompleksitas konflik yang berbeda, dan menyajikan beberapa tokoh yang memiliki peran besar. Jadi, tidak ada suatu tokoh sentral dalam kisah Cantik Itu Luka. Anak keempat Dewi Ayu, si Cantik, orang yang memiliki tampilan fisik paling buruk rupa di kota Halimunda, bahkan mungkin di dunia. Cantik mendapatkan kutukan paling buruk yang tidak bisa dibayangkan sebelumnya. Cantik tidak pernah dicintai dan tidak pernah menikah. Pada akhirnya, jawaban atas penyebab kutukan tersebut akhirnya diketahui. Semua kutukan ini disebabkan oleh tangisan seorang laki-laki yang bukan merupakan tangisan biasa, melainkan tangisan penderitaan. Penderitaan karena kekasih yang dicintainya dipaksa menikah dengan orang lain. Eka Kurniawan dalam novel Cantik Itu Luka mengangkat kisah di masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan Indonesia. Jadi, cerita dalam novel ini melalui 4 masa, yaitu masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, masa kemerdekaan, dan masa setelah kemerdekaan. Meskipun novel ini merupakan novel fiktif, Eka Kurniawan menyelipkan nilai-nilai sejarah yang nyata di balik kisah fiktif tersebut. Para pembaca dapat menjadikan novel ini sebagai salah satu media untuk belajar sejarah yang berbentuk karya sastra. Jadi, pesan moral yang dapat saya petik dari novel Cantik Itu Luka ialah kecantikan bukanlah segalanya dan tidak menjadi hal yang selalu bisa membawa hal yang positif. Sebab ternyata kecantikan bisa membawa luka dan malapetaka bagi mereka yang tidak bisa menjaga dan memanfaatkannya untuk hal yang baik. Akhir kata, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.